Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salata kasakanan lahum wallahu sami'un alim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Atas izinnya pada pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh di musala Al-Hikmah, dan selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Alhamdulillah, pada hari ini kita secara istiqamah sudah memasuki hari ke-25, berarti waktunya tinggal sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Syawal. Kita mengakhiri puasa dan kita berhari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, dan insya Allah kita mendapat predikat manusia yang mulia dan manusia yang bertakwa. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id, salah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun kita puasa, tapi kewajiban itu tidak diamalkan, berarti akan menggugurkan ibadah puasa kita, akan menggugurkan keislaman kita, yaitu kewajiban salah satu rukun Islam, namanya ibadah zakat. Zakat itu artinya tumbuh, zakat itu artinya berkembang, dan zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalam hadis Nabi mengatakan, Buniyal Islam ala khamsin. Jadi agama Islam itu ditegakkan di atas 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bersaksi tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalimat ini merupakan kalimat
yang membuka orang itu menjadi orang Islam. Jadi ucapan dua kalimat syahadat itu adalah pembuka dari orang itu meninggalkan perbuatan jahil, masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam. Yang kedua, wa iqam shalah, mendirikan sholat. Ya, jadi sholat itu 5 kali sehari semalam. Insya Allah bulan depan kita bisa membahas filosofi daripada sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Jadi wa hajjil baiti, ada juga puasa Ramadan. Jadi ada juga puasa dulu baru haji. Ada juga hadis ini Muslim adalah wa hajjil baiti, haji dulu baru puasa. Jadi ibadah zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Namanya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau meninggalkan salah satu rukun berarti batal keislaman kita. Sama dengan kalau kita ibadah haji, ternyata kita tidak wukuf, berarti batal haji kita dan harus diulang tahun depan. Demikian pula rukun Islam yang kita kenal dengan rukun Islam, itu harus kita lakukan. Batas akhir daripada ibadah zakat itu menjelang hari raya. Sekarang boleh, awal Ramadan boleh kita keluarkan zakat. Jadi ada namanya zakat fitri, ada namanya zakat mal. Masih banyak itu zakat misalnya binatang ternak dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 2 saja yang saya bahas, yaitu zakat fitri. Zakat fitri itu merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk hamba saya. Itu wajib mengeluarkan itu, wajib mengeluarkan zakat fitri sebelum hari raya. Jadi misalnya mau berangkat hari raya, rayanya sekarang mungkin jam 6 pagi ya. Itu kita bayarkan, itu pada akhir itu bayarkan. Kalau bayar sudah raya tidak sah, itu bukan zakat namanya, itu namanya sedekah. Kalau zakat sebelum hari kita bayar berarti itu namanya zakat al-maqbulah, zakat yang diterima oleh Allah. Tapi setelah hari raya berarti itu bukan zakat, sedekah biasa. Oleh karena itu hati-hati. Nah, sekarang berapa ukurannya zakat fitri itu ya? Kalau menurut kesepakatan itu zakat fitri itu ukurannya 2,5 kilogram makanan pokok, Pak. Jadi 2,5 kilogram makanan berarti beras atau gandum atau jagung atau sagu. Dalilnya itu makanan pokok, bukan uang, Pak. Ya. Selama ini kan ada yang pakai uang kan. Ya, kalau uang biasanya uang itu nanti diwujudkan dalam bentuk beras. Jadi beras atau makanan pokok itu 2,5 kilogram. Sementara itu berkembang di masyarakat itu sudah menjadi 3 kilogram. Uangnya 40.000. Nah, zakat ini rukun dan masuk ibadah mahdoh namanya. Kalau ibadah mahdoh ya nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, Pak, itu, Pak. Kan dalam hadis itu
Ausa'ah tamrin, tamar itu kurma. Ausa'ah syair gandum. 1 sa'a gandum atau syair itu 3,1 liter, dan kesepakatan para ulama 2,5 kilogram. Dan masyarakat sudah berkembang 3 kilogram. Bahkan saya dapat WA dari Ladismu Kabupaten Malang, ukurannya itu 3 kilogram makanan pokok dan 40.000 rupiah. Sementara saya kaji, ini rukun ibadah mahda, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Dan Ladismu tidak punya hak itu, tidak punya hak menetapkan sekian. Kalau di NU kan Batul Masail ya. Kalau di Muhammadiyah namanya Majelis Tardi, itu yang punya hak, punya wewenang menetapkan. Sesuai dengan dalam hadisnya itu Ausa'a tamrin ausa'an syair. Tamar itu kurma. Kalau di Quran itu tamar itu nakhlatun, itu tamar. Kemudian kurma atau syair gandum. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan farada Rasulullah zakatal fitri min Ramadana. Jadi zakat fitri pada bulan Ramadan alan nasi atas manusia sa'an min tamarin au sa'an min syair. 1 sa'ah tamar dan atau syair gandum. Itu makanan pokok di sana itu ya. Makanan pokok di sana. Ala kulli hurrin wa abdin zakari au unsa minal muslimin. Kewajiban bagi merdeka, artinya kita ini merdeka. Abdin, hamba saya. Hamba wajib itu. Hamba itu artinya budak. Budak zaman dulu itu. Sekarang sudah nggak ada budak itu ya. Abdin zakarin au unsa. Budak laki-laki maupun perempuan. Itu juga wajib zakat. Wajib zakat itu. Minal muslimin, dari orang Islam. Itu yang namanya kelompok muzaki ya, yang mengeluarkan. Mustahik itu adalah menerima. Nah, hadis berikutnya adalah zakatul fitri tuhuratan lisaimi minal lagwi warrafas. Zakat fitri pada bulan Ramadan itu untuk membersihkan, Pak. Tuhuratun itu membersihkan. Lisaim, bagi orang yang sedang berpuasa, minal lagwi warrafas. Walaghi itu adalah ucapan-ucapan yang memang tidak membatalkan puasa. Tapi ucapan itu bisa menyakiti hati orang. Misu, tengkar, hasad. Warrafas itu adalah ucapan-ucapan atau mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan rangsangan nafsu birahi. Nah, zakat ini yang membersihkan itu. Satu fungsi pertama itu lahum warrafas. Fungsi zakat kedua adalah tu'matun lil masakin, yaitu makanan bagi orang miskin. Tadi zakat fitri hanya orang miskin saja. Panitia tidak punya hak mendapat zakat fitri. Ya, mu'allaf tidak punya hak. Hanya orang miskin, agar supaya pada hari raya itu mereka berbahagia.
Itu hadis Nabi ini. Jadi zakat kita cari orang miskin. Orang miskin itu standarnya itu adalah orang yang mendapat punya pekerjaan. Tapi standar pendapatan itu minimum, Pak. Minuman. Ya, minimum. Atau paling sekarang itu berat, Pak, itu. Beras naik-naik terus itu, Pak. Minyak goreng ya naik-naik terus itu. Bawa uang 50.000 ke pasar ya, paling hanya beli untuk berambang toh itu, Pak. Terus naik itu, Pak. Jadi orang miskin itu punya pendapat di bawah upah minimum. Barangkali di bawah 1 juta, Pak. Nah, mereka itu yang berat. Atau mungkin tukang beca, atau mungkin penarik sampah. Tiap hari itu mengambil sampah itu memang harus diberikan, Pak. Itu. Jadi man addaha qabla shalah fahiya zakatin makbulah. Barang siapa mengeluarkan sebelum hari raya, berarti zakatnya yang diterima oleh Allah, Pak. Diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa mengeluarkan sesudah sholat, misalnya setelah hari raya buyar baru membawa ke panitia. Beda dengan panitia, beda. Tanggal 20 21 itu kebetulan ikut kuliah daring, ya, daring itu. Ada penjelasan kalau panitia menerima zakat fitri boleh disimpan dulu, setelah hari raya baru dikeluarkan boleh. Karena banyak kan pekerjaan zakat itu banyak, kalau masjid besar itu banyak sekali, Pak, itu kan. Tapi kita yang mengeluarkan harus sebelum hari raya Idul Fitri, Pak. Harus. Kalau sesudah berarti namanya sadaqatun min sadaqatin. Itu zakat biasa. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, jadi kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita, standarnya 2,5 kilogram. Tinggal diuangkan. Kalau memang sekarang berasnya itu 15.000 per kilogram, berarti kita mengeluarkan 37.500, Pak, ya. 1 kilo kan 15 kan, 2 kilo 30, setengah kilo 7,5, berarti 37,5. Nah, mungkin bapak-bapak makanannya berasnya itu mahal-mahal, ya, berkualitas itu, ya, berkualitas ya itu. Jadi sesuai dengan ukuran makanan yang kita makan setiap hari. Jangan makan tiap hari berasnya bagus, Bengawan misalnya, beras Jawa misalnya, tetapi mengeluarkan zakat cari beras yang murah. Nah, itu tidak boleh, itu tidak boleh, dosa itu, Pak, dosa. Yang tahu ya Allah kan. Jadi memang itu ya keluarkan itu, jangan kasih beras jatah itu, Pak, itu beras jatah itu, Pak. Jadi zakat fitri ya. Sekarang zakat mal, Pak. Zakat mal itu zakat harta. Maksud saya itu harta yang kita peroleh dengan jalan tijara, pedagang gitu, Pak. Atau mungkin dokter itu kan cari uang kan gampang kan. Kontraktor ya. Jadi kontraktor itu ya bukan kontrak rumah, Pak. Kontraktor itu ya orang-orang yang memang punya proyek-proyek itu, ya, gitu. Atau dosen yang sudah tingkat profesor, doktor gitu. Kalau dosen hanya S2 ya gajinya di bawah 1 juta, Pak, itu kan. Sedikit itu, Pak, itu, Pak. Jadi di samping itu kita juga mengeluarkan zakat mal. Memang sebaiknya itu harus dikeluarkan pada bulan Ramadan, Pak. Kenapa, Pak? Kalau di luar bulan Ramadan itu man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa datang membawa amal yang baik, Allah kasih 10 pahala. Di luar Ramadan itu.
Misalnya Al-Quran, Alif Lam Mim, 30 pahala itu Pak, itu Pak. 30 pahala itu. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan itu, dalam hadis Nabi itu, man amila amalan sholihah, barang siapa beramal saleh dari Bani Adam, maka Allah memberikan pahala isruna ila sab'ami'atin da'fin. Allah memberikan pahala 10 sampai 700. Baru berlipat ganda itu. Banyak sekali itu berlipat ganda itu. Maka zakat mal itu juga yang baik itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya. Kan ada juga mengeluarkan ketika tutup buku kan, bulan Desember dihitung hartanya, kemudian dikeluarkan. Kalau menurut kesepakatan para ulama, itu namanya ijma ulama. Salah satu hukum Islam ditetapkan para ulama bahwa zakat mal itu, harta itu, baik dalam bentuk tijarah atau mungkin dalam bentuk emas atau perak. Ada 2 syarat. Syarat pertama itu kalau dikeluarkan zakat itu sudah memenuhi standar minimal, maksimal. Harta yang Bapak Ibu itu kumpulkan sudah mencapai standar, misalnya nilai nominalnya seperti 85 juta atau 100 juta. Itu di ukurannya itu emas murni 85 gram. Kalau sekarang mungkin kita taruh aja 1 gram itu 1 juta misalnya itu. Berarti 85 kan? Itu sudah mencapai ukuran sekian. Yang kedua haul, kita memiliki harta itu dalam waktu 1 tahun. Sudah mencapai 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5% Pak. 2,5% saja itu, kan sedikit Pak itu. Coba Bapak dikali 85 juta kali 2,5% dapat berapa Bu? Kalau di situ saya hitung itu dapat 2.125.000. Dari 85 juta itu Pak, kan diambil berapa itu? Berapa persen itu? Nah, lalu untuk siapa zakat itu? Kalau tadi miskin itu adalah orang untuk zakat fitri. Tapi zakat mal itu namanya 8 asnaf. 8 asnaf itu dicantum di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, di situ Allah mengatakan innamas shadaqati lil fuqara. Sesungguhnya sedekah zakat pertama untuk fuqara, fakir. Jadi fuqara itu bisa kategori orang yang sudah tua, mungkin tidak ada sanak keluarga, dia mengharapkan belas kasih dari orang lain, fuqara. Atau di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang tinggal di samping masjid Pak. Mereka itu berpakaian bulu domba, fakir mereka, tidak bekerja. Kalau di sini kan lil fuqara illadina usiru fisabilillah. Fisabilillah la yastati'una darban fil ardi. Nah, mereka itu tidak bisa berusaha karena terhalang dengan perjuangan, terhalang dengan pengembangan agama Allah. Jadi begitu di sini masuk. Misalnya kita beri contoh ustadz yang mengajar ngaji, itu termasuk mereka sabilillah Pak, fuqara sabilillah itu Pak.
Karena mereka mengajarkan anak-anak itu nanti tumbuh besar kan jadi pemimpin. Para ustadz itu juga mendapat. Ustadz itu. Karena mereka menyebarkan agama kemana-mana, Pak. Coba kalau masyarakat tidak ada ustadz, bagaimana? Siapa yang beri pencerahan? Mereka rela, ikhlas. Maka zakat mal itu mereka juga punya bagian. Kami itu untuk pengembangan masjid, untuk sarana-sarana masjid. Tapi tidak semua. Jangan semua ditumpuk di masjid, karena 8 golong itu. Pertama, syukara. Yang kedua adalah miskin. Miskin tadi saya sudah sampaikan itu. Jadi dia dapat fitri, juga dapat mal, Pak, itu. Dapatnya double itu, Pak. Yang ketiga adalah wal amilin alaiha, panitia, Pak. Jadi setiap besar ya harus ada panitia, Pak. Panitia yang mengelola itu, ya, mengelola zakat itu. Karena dia akan buat surat edaran. Ada sifatnya mempercayai kepada masyarakat bahwa di sini ada panitia penerima zakat fitri dan mal. Orang tahu kan, bondong-bondong ke sini, dicatat, ya didoakan. Kemudian setelah itu dihitung, baru dia cari sasaran kepada siapa. Dibuat undangan lagi, zakat diterima jam sekian. Nah itu kan pekerjaan kan, pekerjaan bagi amil. Dia berhak mendapat itu. Kecuali amilnya itu memang kaya dan dia ikhlas mengorbankan dirinya untuk agama Allah. Atau dia ambil dulu, nanti kembalikan, ya boleh. Karena dia punya. Yang keempat adalah wal amili alayya wal muallafati qulubihim, yaitu orang muallaf. Muallaf itu orang yang memang lemah iman. Barangkali dia itu tertarik dengan Islam. Banyak sekarang itu orang-orang barat itu masuk Islam itu karena memang mereka menggunakan logika. Banyak yang masuk Islam itu. Ya. Banyak gereja-gereja yang di barat itu kosong dibeli oleh umat Islam. Bahkan Muhammadiyah Jawa Timur itu membeli gereja jadi masjid, Pak, di sana itu, Pak. Itu. Dibeli, Pak, itu. Karena memang kosong, Pak. Kosong itu, Pak. Jadi mu'allaf itu orang yang mungkin sudah Islam tapi masih lemah, agar dikasih supaya dia itu semangat. Tapi kalau mu'allaf orang kaya nggak usah kasih, Pak. Orang kaya nggak usah dikasih itu, Pak. Itu. Keempat, kelima adalah wa firiqab. Firiqab itu adalah zakat mal itu kita ambil untuk membeli budak. Dulu buat budak itu kan seperti barang kan. Jadi misalnya Salman Al-Farisi. Salman itu kan turunan bangsawan Persia. Dia nggak puas belajar agama. Dia kan awal mulanya kan agama Majusi. Setelah itu agama Yahudi. Kemudian ada pendeta yang sudah sangat tua. Dia tanya, orang ini kira-kira saya kemana lagi kalau pendeta itu meninggal? Karena pendeta itu mengerti kitab Taurat dan Injil. Sekarang sudah waktunya kamu pergi ke tanah Arab, di sana akan muncul seorang nabi baru. Ya, Ahmad itu dalam Taurat namanya Ahmad itu. Nah, dia punya harta juga banyak, dijual semua. Nah, zaman dulu itu kan orang itu mengikut kafilah terus bawa. Nah, kafilah itu menjualkan dia di orang Yahudi, Pak. Akhirnya dibeli orang Yahudi. Jadi pekerja di Madinah untuk mengambil kurma. Terus dengar ada orang dari Mekah datang, itu Nabi Muhammad itu.
Dia buktikan tanda-tandanya. Pertama dia bawa ini sebagai sedekah, gak mau Nabi makan. Dia lihat di belakang sini ada punggung Nabi itu ada tanda-tanda kenabian. Baru dia rangkul. Ini yang sebenarnya. Dia masuk Islam, tapi belum merdeka. Siapa yang merdekakan? Nabi. Nabi memerdekakan dia itu hasil perang Uhud. Perang Uhud kan awalnya kalah kan? Ya, awalnya menang dulu, kalah. Baru dia merdeka. Bilal juga begitu. Jadi kalau sekarang tidak ada recap ya, nggak perlu. Kemudian wal recap wal ghorimin. Ghorim itu orang yang punya utang, Pak. Utang itu, jadi utangnya itu memang untuk kebutuhan konsumtif. Dia pinjam uang dan tidak mampu kembali, dan uang itu digunakan untuk kebutuhan, tidak mampu kembali. Bukan orang-orang yang kredit rumah, kredit mobil, Honda, kok enak itu. Itu enggak itu. Jadi mereka kan mampu bayar tiap bulan, itu enggak masuk ghorim itu. Ghorim itu yang memang orang enggak punya kemampuan untuk mengembalikan utang. Kemudian wa fi sabilillah itu jalan Allah. Jalan Allah itu ya untuk masjid, untuk sarana prasarana, untuk para guru-guru dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan kalau sudah ada zakat mal. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Wabnis sabil itu adalah para musafir yang kehabisan bekal. Nah, di sini saya menafsirkan banyak sekarang itu para mahasiswa dari luar Jawa itu rata-rata memang kalau Kalimantan kan kaya-kaya kan, ya. Tapi mungkin dari timur sana banyak miskin Pak itu Pak. Tapi karena semangat untuk belajar dia berangkat, nekat Pak. Dia dulu kapal laut Pak, kapal laut nekat. Yang dicari itu masjid Pak. Tinggal di masjid, merawat masjid, ngajar ngaji sambil kuliah Pak. Dan itu rata-rata berhasil Pak. Banyak yang profesor doktor Pak itu. Teman-teman saya banyak yang profesor doktor itu. Itu namanya Ibnu Sabil. Nah, dulu saya cari Pak, cari kumpulkan, mereka terus dikasih. Ya lumayan lah. Tahun berapa itu ya 300 kan lumayan kan. Untuk makan 1 bulan ya cukup itu. Jadi kalau ada memang harus dikasih karena mereka punya hak. Harus dibagi 8 asnaf itu. Itulah berhak mendapatkan zakat mal itu. Oleh karena itu mari kita amalkan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa hikmahnya zakat itu? Kalau di dalam Al-Quran disebutkan di situ ada surat khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihum biha. Ambil itu berarti perintah. Berarti pemerintah yang punya kewajiban untuk menarik zakat. Zakat itu untuk membersihkan diri dan harta Pak. Jadi mungkin diri kita dosa, dengan zakat itu membersihkan dosa kita. Tadi kan lagwa warafas, lisa ini lagwa warafas, bersihkan dosa diri kita. Yang kedua, zakat itu membersihkan harta kita. Barangkali harta yang kita peroleh itu ya ada unsur ribanya Pak. Kita nggak tahu kan? Ya, tidak tahu Pak itu. Ada ribanya kita tidak tahu itu Pak. Maka dengan zakat itu berarti membersihkan. Kemudian yang hikmah yang ketiga Bapak Ibu sekalian berbahagia, yaitu kewajiban orang kaya
mengeluarkan hartanya kepada orang miskin, berarti akan menimbulkan rasa saling sayang menyayangi. Kalau orang miskin melihat dia memperoleh zakat, dia senang. Tapi kalau misalnya orang kaya tapi medit, bakhil, ya itu dia nggak senang itu. Menimbulkan permusuhan kan? Ini permusuhan. Jengkel mesti ada. Ayo kaya itu medit itu kan. Mesti itu dapat cap dari masyarakat itu. Ya punya mobil banyak, rumahnya banyak, kok zakat nggak pernah. Kalau dikeluarkan berarti menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah kan? Kelima adalah dengan mengeluarkan zakat itu berarti zakat harta itu likaila duna aghniya minkum, agar harta itu tidak beredar hanya pada orang kaya saja, Pak. Harus beredar kepada orang, seperti itu pemerataan kan. Orang miskin juga menikmati. Karena rizki yang diberikan Allah kepada orang kaya itu merupakan titipan. Bukan pemilik mutlak itu, mutlak. Pemilik mutlak hanya Allah kan? Allah. Jadi harta itu ada bagian orang fakir miskin. Kalau ditahan berarti nanti dampaknya itu besar, Pak. Biasanya orang kaya tidak pernah mengeluarkan zakat. Oleh Allah dikasih penyakitnya macam-macam, Pak. Macam-macam penyakit, nggak sembuh-sembuh. Nanti sembuh menjelang kematian baru sembuh. Karena uangnya orang miskin diambil, tidak dikeluarkan. Itu di dunia, Pak. Di dunia orang itu mendapat predikat bakhil medit. Apalagi, Pak? Banyak sekali, Pak. Iya. Itu di dunia. Dan oleh Allah juga diberikan ajab, Pak. Lebih ngeri lagi di akhirat, Pak. Di akhirat itu kan di dalam hadis Nabi mengatakan la yatajulu kadama abdu hatta yus'ala an arba'a. Orang itu berdiri lama, Pak, di akhirat itu. Satu hari di akhirat samane 1000 tahun di dunia, Pak. Coba bayangkan, Pak, itu berdiri, Pak, ya, sambil menunggu diabsen oleh Allah, Pak. Allah manggil nama kita dengan nama ayah kandung kita, Pak. Bukan nama suami, Pak. Yang zaman sekarang kan dikenalkan nama suami kan. Nama asli kan jarang dikenal itu. Nama suami yang dipanggil. Tapi di akhirat nama anak dipanggil dengan nama ayah kandungnya, Pak. Maka kasih nama anak yang bagus-bagus, Pak, itu. Jangan nama anak yang dari artis, Pak, itu. Rata-rata kan artis, penyepak bola itu senang sepak bola, ambil nama orang yang sepak bola itu. Yang bagus-bagus lah itu. Dipanggil satu-satu, baru diperiksa. An umri fi ma'af. Umur kamu untuk apa itu? Ada yang 100 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Untuk apa? Berarti amanah umur itu. Yang kedua, an ilmi, ilmumu untuk apa? Sudah kamu amalkan belum? Yang ketiga adalah al-mal, min aina wa fima anfakahu. Harta kamu dari mana, kemana kamu belanjakan, Pak? Tidak hanya oleh Allah itu kan. Sebab malaikat itu punya administrasi sangat tertib, Pak. Tertib sekali itu. Begitu datang dia, ini catatan kamu. Tidak bisa kita ingkari, Pak. Maka di dalam surat At-Taubah 35 itu, yauma yuhma fi nari jahannam. Pada hari api neraka itu dinyalakan, Pak. Jadi fi nari jahannam fatwa biha jibahum wa duhurihim. Nah, api neraka dinyalakan dan harta yang kita simpan mungkin di BCA, Pak, ada yang di BCA, ada di BNI, ya. Ada di mana lagi, Pak?
BRI belum sempat dikeluarkan, tahu-tahu meninggal. Nah, itu jadi bahan bakar Pak itu. Jadi harta jadi bahan bakar disetrika Pak. Di sini Pak, kening disetrika. Di punggung sini, duhurihim kan punggungnya itu disetrika Pak. Maka dikata hadza kanazum min anfusikum. Inilah harta yang dulu kamu simpan, kamu tidak mengeluarkan, maka rasakanlah azabnya. Oleh karena itu nggak usah kaya-kaya Pak itu. Kaya-kaya Pak. So, orang kaya itu biasanya surga terakhir Pak. Kaya yang memang dia juga berinfak, bersedekah, menghajikan orang, umrah orang. Tapi dia memang ini terakhir. Kan sama saja kita naik kapal laut atau pesawat kan diperiksa barang dulu. Yang bawa tas saja kan cepat masuk kan. Nah itu surga seperti itu Pak. Oleh karena itu harta ya sisakanlah. Maka Nabi mengatakan ayu afdalu sadaqah. Ada pertanyaan itu. Ayu afdalu sadaqah. Ayu sadaqah afdalu. Sedekah mana yang paling utama? Maka Nabi mengatakan sedekatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kesempatan bulan Ramadan tinggal sebentar lagi pergi meninggalkan kita ya. Sisa uang belanja ke apa masuk kotak amal. Agar supaya tiap tahun karpetnya bisa ganti ini Pak itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan membangkitkan semangat kita tetap beramal beribadah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Kalau puasa Syawal itu ada zakat?